Selamat pagi, pendengar setia Radio Cakrawala di mana saja Anda berada. Pagi ini kita berjumpa kembali dalam anugerah dan pemeliharaan Allah bagi setiap orang yang bersandar penuh kepadanya. Sesaat lagi kita akan bersama-sama mengikuti renungan Oasis Fajar Pagi yang akan disampaikan oleh Mayor Okven Tengke. Selamat mendengarkan, Tuhan Yesus memberkati. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sebelum kita akan mendengarkan firman Tuhan pagi ini, saya mengajak kita untuk berdoa. Kita satu di dalam doa. Kami datang kepada Tuhan mengucap syukur berterima kasih oleh karena anugerah Tuhan, kebaikan Tuhan yang kami boleh rasakan alami dalam hidup kami sampai pada saat ini. Dan kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu di pagi ini. Tuhan kuduskan kami, layakkan kami untuk menerima firman-Mu, sehingga kebenaran firman-Mu akan menjadi kekuatan buat kami semua. Di dalam nama Yesus, amin. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tema perenungan pada hari ini masih berkaitan dengan perkataan Tuhan, pengakuan Tuhan, akulah yang dicatat di dalam Alkitab. Hari ini kita akan melihat satu bagian firman Tuhan dari Yohanes pasal 8 ayat yang ke-12. Yohanes 8 ayat 12 berkata demikian. Maka Yesus berkata pula kepada orang banyak, katanya, Akulah terang dunia. Barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia mempunyai terang hidup. Saudara-saudara, kalau kita memperhatikan dalam kisah penciptaan dalam Kejadian pasal 1, maka kita menemukan di sana bahwa hal pertama yang diciptakan Allah itu adalah terang. Nah, mungkin kita berpikir, sebagian dari kita berpikir bahwa terang yang dimaksud di sini adalah matahari, bulan, dan bintang atau benda-benda penerang. Namun sesungguhnya itu bukan. Sebab matahari dan benda-benda penerang lainnya itu justru diciptakan Tuhan pada hari yang keempat. Nah, hal ini menunjukkan kepada kita bahwa Allah adalah sumber dari terang itu. Kemudian yang menarik, saudara-saudara, Rasul Yohanes di dalam Injilnya, dia memulai Injilnya dengan pernyataan yang begitu penting. Di dalam Yohanes pasal 1 ayat 1 sampai ayat yang kelima dikatakan demikian. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia. Dan tanpa Dia tidak ada suatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Dalam Dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan, dan kegelapan tidak menguasainya. Kalimat pembuka dari Injil Yohanes ini menegaskan hal yang sangat mendasar di dalam iman Kristen. Hal yang sangat prinsip, yaitu bahwa Yesus Kristus adalah Allah. Yesus Kristus adalah firman. Firman yang telah menjadi manusia. Yesus Kristus adalah pencipta. Dan di dalam Yesus ada hidup. Dan hidup itu adalah terang manusia. Nah, saudara-saudara, kita kembali kepada Yohanes pasal 8. Beberapa penafsir mengatakan bahwa konteks dari pasal 8 ini adalah ketika itu orang Yahudi sedang merayakan hari raya Pondok Daun atau hari raya Sukot. Yohanes 7 ayat 2 dituliskan demikian. Ketika itu sudah dekat hari raya orang Yahudi, yaitu hari raya Pondok Daun. Menurut kebiasaan orang-orang Yahudi, pada waktu malam di mana matahari sudah tidak bersinar lagi,
Orang-orang yang sedang melaksanakan hari raya Pondok Daun itu kemudian menyalakan 2 lampu emas yang berada di sisi dari altar korban bakaran di bait suci. Dan cahaya lampu dari 2 lampu emas itu menembarkan sinarnya di sekitar halaman bait suci. Penyalaan lampu itu adalah sebuah peringatan terhadap pemeliharaan Allah, terhadap keturunan Israel selama perjalanan mereka di padang gurun menuju ke tanah perjanjian, yang mana Allah memimpin umatnya dengan tiang api pada waktu malam dan tiang awan pada waktu siang. Jadi, ketika Tuhan Yesus berdiri di halaman bait suci dan melihat lampu emas itu, Yesus kemudian menyampaikan perkataan yang sangat terkenal tadi. Akulah terang dunia. Barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup. Saudara-saudara, apa maksud dari pernyataan ini? Mari kita lihat saudara-saudara bagian firman Tuhan dan kita akan melihat atau membaginya dalam 2 frase. Perkataan, akulah terang dunia. Ini adalah merupakan penggenapan dari nubuatan dalam Yesaya pasal 9 ayat 1 yang berkata demikian. Bangsa yang berjalan di dalam kegelapan telah melihat terang yang besar. Mereka yang diam di negeri kekelaman, atasnya terang telah bersinar. Saya ingin menegaskan kepada kita semua saudara-saudara bahwa inti berita di dalam Alkitab, baik perjanjian lama maupun perjanjian baru, itu berpusat kepada Yesus Kristus. Ada begitu banyak nubuatan dalam Alkitab yang menunjuk kepada Tuhan Yesus, termasuk dalam nubuatan Yesaya pasal 9 tadi. Dan sebagaimana yang telah saya singgung dalam renungan pada beberapa hari yang lalu, bahwa perkataan Yesus, akulah, adalah salah satu bukti dari sekian banyak bukti di dalam perjanjian baru yang membuktikan bahwa Yesus adalah Tuhan. Pengakuan Yesus, akulah, itu menunjuk kepada nama Tuhan yang diperkenalkan oleh Tuhan kepada Musa. Dan nama itu diajarkan turun-temurun di dalam kehidupan orang-orang Israel. Tuhan yang telah menampakkan diri dan memperkenalkan dirinya kepada Abraham, Ishak dan Yakub, kemudian menampakkan diri juga kepada Musa. Kita ketahui saudara-saudara bahwa selain Tuhan, selain Yesus Kristus, maka tidak ada nabi atau rasul atau pendiri agama atau tokoh agama, bahkan pemimpin agama dunia manapun yang berani dan mengatakan akulah, lalu diikuti dengan pernyataan atau ungkapan-ungkapan penting lainnya seperti yang dikatakan oleh Tuhan Yesus, sebagaimana yang kita sudah ikuti bersama perenungannya dalam beberapa hari terakhir ini. Jadi sekali lagi, bahwa perkataan Yesus, akulah terang dunia, adalah merupakan penggenapan dari nubuatan dalam perjanjian lama, dan itu membuktikan Yesus adalah Tuhan. Yang kedua saudara-saudara, frase barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup. Hal ini berbicara mengenai dampak dari terang itu. Adalah sangat jelas bahwa terang pasti menghilangkan kegelapan. Kegelapan dalam Alkitab memiliki 2 makna, yaitu suatu keadaan ketiadaan cahaya, seperti dalam peristiwa yang pernah dialami oleh Mesir, di mana karena kekerasan hati dari Raja Firaun yang tidak mau membebaskan Israel, maka Tuhan memberikan tulah gelap gulita di Mesir. Hal ini bisa kita baca di dalam kitab Keluaran 10 ayat 21 sampai
ayat 29. Dan makna yang kedua dari kegelapan dalam Alkitab adalah suatu keadaan, suatu pengalaman kehidupan manusia yang berada dalam kondisi hidup yang tidak berpengharapan. Karena umat-umat atau umatnya itu jauh dari Allah. Suatu keadaan di mana manusia menyerahkan dirinya kepada dosa dan menganggap bahwa kehidupan dalam dosa itu sebagai sesuatu yang biasa saja. Kegelapan itu bisa juga bermakna keadaan yang sulit, keadaan terhukum, keadaan di mana tidak ada kepastian dalam kehidupan manusia. Yesus berkata, "Akulah terang dunia, barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup." Perkataan ini mengandung janji yang nyata bahwa siapapun yang mengikut Yesus, siapapun yang percaya kepada Tuhan Yesus, maka hidupnya akan mengalami terang. Ia akan dibebaskan dari kebiasaan-kebiasaan buruk yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Banyak orang telah bersaksi bahwa ketika ia hidup di dalam Kristus dan Kristus hidup di dalam dirinya, maka ia dibebaskan dari kebiasaan-kebiasaan buruk di masa lalu seperti mabuk-mabukan, judi, mencuri, doti, hidup dalam seks bebas, dan lain sebagainya. Setiap orang yang telah percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, maka terang Kristus memenuhi hidupnya. Dan itu berarti sekaligus juga di dalam dirinya ada jaminan akan kehidupan yang kekal, atau akan ada jaminan mengenai keselamatan di dalam hidupnya. Dan orang yang telah memiliki jaminan akan keselamatan, hidup yang kekal di dalam dirinya, akan mengalami sukacita yang besar, mengalami damai sejahtera yang tidak dimiliki oleh dunia atau yang tidak dapat diberikan oleh dunia kepadanya. Dan terang itu, terang di dalam Yesus Kristus itu membawanya kepada kehidupan yang penuh dengan kebahagiaan dan memiliki kepastian akan masa depannya, yaitu masa depan yang cerah. Saudara-saudara, Yesus adalah terang dunia, kemudian memberikan mandat yang agung kepada kita yang percaya kepadanya, sebagaimana dicatat di dalam Matius 5 ayat 14 dan ayat 16. Kamu adalah terang dunia. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Jadi dengan kata lain, Yesus yang adalah terang dunia itu menerangi setiap orang yang percaya kepadanya dengan terang yang kekal. Dan terang ini berkuasa memberikan kepada dirinya suatu kehidupan yang penuh dengan sukacita, kehidupan yang penuh dengan damai sejahtera. Bahkan yang tidak kalah pentingnya adalah semua orang yang telah mengalami terang Kristus, menerima terang Kristus, maka di dalam dirinya terletak satu tanggung jawab, satu tugas yang mulia, satu mandat yang agung, yaitu menjadi terang bagi dunia ini. Biarlah semua kita pendengar radio Cakrawala yang dikasihi oleh Tuhan akan memahami tugas ini dan menjalankan tugas ini kemanapun kita pergi dan berada. Kita adalah orang-orang yang telah mengalami terang Kristus, dan jadilah terang bagi dunia ini. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga untuk perenungan firman-Mu pagi ini. Kembali kami diteguhkan lagi dalam iman kami, bahwa sesungguhnya ada jaminan kehidupan yang kekal, kehidupan yang penuh dengan makna dalam diri kami, karena Kristus adalah terang dunia menjadi bagian dalam hidup kami. Tolong kami Tuhan,
untuk dapat melaksanakan mandat yang Tuhan berikan kepada kami, menjadi terang bagi dunia ini. Tuhan, kembali hamba menyerahkan ke dalam tangan-Mu untuk semua pendengar radio Cakrawala, dimanapun mereka berada. Biarlah Tuhan berkati mereka pada hari ini. Engkau berkati mereka dalam usaha pekerjaan mereka. Engkau berkati dalam hidup pribadi, dalam rumah tangga mereka. Dan apabila ada di antara mereka yang di dalam kelemahan tubuh, baik mereka yang dirawat di rumah atau di rumah sakit dan di mana saja, hamba berdoa dalam nama Yesus, Tuhan jamah mereka dan Tuhan pulihkan mereka. Mereka yang sedang bimbang, mereka yang sedang punya pergumulan, kami percaya kuasa Tuhan sanggup untuk menolong mereka keluar dari pergumulan itu dan menikmati kehidupan yang penuh dengan kemenangan. Terima kasih Tuhan. Tuntunlah kami untuk berjalan dalam kehendak-Mu. Berkatilah radio Cakrawala ya Tuhan. Berkatilah semua pengurus yang ada. Biarlah mereka juga terus dipakai oleh Tuhan untuk menjadi saksi, menjadi berkat bagi banyak orang. Di dalam nama Yesus, firman yang hidup kami sudah berdoa. Amin. Pastikan Anda tetap bersama dengan kami di gelombang 89,2 FM, The New Cakrawala Radio. God bless us.